Assalamualaikum para konco, bertemu lagi dengan saya Sinta Sanali Putri dari Rombel 2 Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa dan otak dalam kajian psikolinguistik. Para konco pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya bahasa, karena bahasa adalah sarana komunikasi kita sehari-hari. Lalu, apa sih psikolinguistik itu? Secara etimologis, kata psikolinguistik berasal dari kata psikologi dan juga linguistik. Jadi, psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Tapi para konco tahu nggak sih, bahwa pada umumnya, orang itu tidak merasakan bahwa menggunakan bahasa merupakan suatu keterampilan yang luar biasa rumitnya. Pemakaian bahasa itu lumrah karena memang tanpa diajari oleh siapapun. Seorang bayi, ketika diajak bicara oleh orang tuanya, seolah bayi tersebut dapat berbicara, dalam hal ini sudah terjadi komunikasi dua arah. Bayi mulai mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang kita identifikasikan sebagai kata. Ujaran-ujaran satu dua kata itu tumbuh menjadi kalimat yang kompleks ketika memasuki masa kanak-kanak. Kemudian setelah dewasa, kita memakai bahasa kita seolah-olah tanpa berpikir. Begitu kita ingin mengungkapkan sesuatu, pada saat itu pula lah kita mengeluarkan bunyi-bunyi yang disebut dengan bahasa. Lalu apa sih hubungannya bahasa dengan otak? Kegiatan berbahasa itu berlangsung secara mekanistik dan juga mentalistik. Artinya, kegiatan berbahasa berkaitan dengan proses mental dan juga otak manusia. Terdapat adanya hubungan timbal balik antara hubungan bahasa dengan pikiran atau otak, bahwa bahasa membentuk pikiran dan juga sebaliknya. Pikiran pun membentuk bahasa yang diucapkan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Aitchison yang membatasi psikolinguistik sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Menurut Sumarmo Markham, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antar individu yang diucapkan. Dalam pengertian luas, bahasa adalah sarana komunikasi antar individu yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan juga kode-kode lainnya. Bahasa merupakan bagian penting pada proses-proses kognitif. Sulit membayangkan bagaimana sebuah peradaban itu tanpa adanya bahasa. Bahasa merupakan sistem kognitif manusia diatur oleh rumus-rumus yang rumit. Dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga pada akhirnya dipakai oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dalam organ tubuh, terdapat bagian yang berfungsi untuk mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh manusia, termasuk berbahasa, yaitu otak atau pikiran. Otak adalah satu komponen dalam sistem saraf manusia. Otak menyediakan piranti bagi kegiatan yang khas manusia. Bahasa salah satunya. Bahasa merupakan kegiatan tertinggi otak manusia yang tidak dimiliki makhluk hidup yang lain. Otak sendiri terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan, yang mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Untuk hemisfer kiri, itu sebagai pusat bahasa dan ideasi bahasa, seperti membaca, menulis, mengira, sains, teknologi, berbahasa, berpikir analitis, dan rasional. Sedangkan hemisfer kanan itu sebagai pusat ideasi, bukan bahasa, seperti kebolehan konstruksi, proses kegiatan gestalt, pengenalan muka dan garis-garis gambar yang rumit, musik dan lagu, dan juga idiom-idiom bahasa otomatis. Dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa dan pikiran mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Pikiran tidak bisa dipisahkan dari bahasa, karena bahasa merupakan ekspresi yang menyatakan pikiran manusia. Tanpa bahasa, tidak mungkin ia dapat menyampaikan pikirannya dan dipahami oleh orang lain. Dapat dikatakan, bahasa juga sebagai alat untuk memahami pikiran seseorang. Terima kasih ya telah menonton video ini. Apabila masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk hubungi lewat Facebook maupun Instagram. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.